Persaingan usaha dan etik bisnis di kalangan para pelaku usaha. Persaingan antar perusahaan dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang memang mutlak diperlukan, karena persaingan merupakan keharusan bagi kemajuan dan perkembangan usaha. Diharapkan adanya persaingan dalam dunia usaha ini memberikan kesempatan bagi para konsumen untuk memilih produk yang dibutuhkan dalam berbagai alternatif, karena produsen akan berusaha menciptakan harga bersaing untuk barang-barang konsumsi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik, dan memberikan kesempatan yang sama dalam dunia usaha bagi pelaku usaha lain. Terdapat kode etik dalam persaingan usaha. Etika dalam persaingan usaha merupakan aturan-aturan, sopan santun, dan tata krama serta nilai norma dalam persaingan usaha dari segi baik maupun buruknya. Etika persaingan usaha berarti gejala-gejala yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan suatu aktivitas persaingan usaha yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Persaingan biasanya terjadi bila sejumlah perusahaan menawarkan produk-produk atau jasa-jasa yang relatif sama, tetapi dalam kenyataannya persaingan ini muncul akibat barang-barang atau jasa-jasa yang ada memperebutkan pemenuhan kebutuhan atau daya beli yang sama. Dalam hal ini, para pesaing harus berusaha mengidentifikasi para pesaingnya dengan menggunakan baik analisis industri maupun pasar, dengan mementingkan kode etik pelaku bisnis, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing akan memungkinkan para pengusaha untuk mempertajam strateginya sendiri guna memanfaatkan keterbatasan pesaing. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, setidaknya ada 4 jenis persaingan usaha yang terjadi dalam upaya pelaku usaha mencapai tujuan berusaha. Antara lain, yang pertama, antar jenis kegiatan yang sama dengan bentuk usaha yang sama dalam kelompok usaha yang sama. Yang kedua, antar jenis kegiatan yang sama dengan bentuk usaha yang berlainan dalam kelompok usaha yang sama. Yang ketiga, antar jenis kegiatan yang sama dengan bentuk usaha yang sama dalam kelompok usaha yang berlainan. Dan yang keempat, antar jenis kegiatan yang sama dengan bentuk usaha yang berlainan dalam kelompok usaha yang berlainan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis persaingan usaha yang terbagi menjadi dua. Yang pertama persaingan sehat dan yang kedua persaingan tidak sehat. Persaingan sehat adalah persaingan yang dapat terwujud apabila pasar dalam kondisi persaingan yang sempurna atau perfect competition dengan memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, produksi dalam kondisi efisien di mana perekonomian secara keseluruhan telah memanfaatkan semua sumber daya ekonomi yang telah ada. Yang kedua, konsumsi dalam situasi efisien di mana menuntut bahwa produk yang dihasilkan di dalam perekonomian dengan harga yang ditentukan oleh biaya marginal untuk memproduksi produk yang bersangkutan. Yang kedua, persaingan tidak sehat, yaitu persaingan yang bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, serta kejujuran dengan tujuan mengelabui masyarakat dan sekaligus merugikan pelaku usaha yang lain. Artinya, untuk menarik langganan atau memperoleh keuntungan yang besar dari praktek usaha biasanya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan lagi etika-etika di dalam pergaulan hukum yang berlaku atas sesama rekan pengusaha serta masyarakat umum ataupun konsumen. Yang kedua, bertindak sewenang-wenang yang bertentangan dengan sopan santun tanpa mengindahkan etika-etika bisnis yang dilindungi oleh perundang-undangan maupun oleh hukum. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persaingan sehat. Dalam dunia persaingan usaha dikenal dengan dinamika persaingan dalam memperebutkan pelanggan. Maka, setiap perusahaan perlu memperhatikan dinamika pasar agar bisa mengikuti persaingan. Bentuk persaingan bisnisnya yang akan saya jelaskan salah satunya adalah mengenai persaingan sehat. Persaingan sehat adalah kompetisi yang terjadi antara perusahaan atau pebisnis yang berlangsung tanpa ada tindakan kriminal. Persaingan ini mengedepankan etika bisnis ketika para pembisnis berkompetisi. Ahmad Mujahidin dalam buku Ekonomi Islam menjelaskan bahwa persaingan sehat merupakan persaingan antar perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika bisnis. Guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat, maka perlu adanya dukungan dari pengambil kebijakan, yakni pemerintah. Dalam penegakan hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peran sentral. Selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU ikut berperan dalam menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.
persaingan yang sehat dapat terwujud apabila pasar dalam kondisi persaingan sempurna atau perfect competition dengan memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, produksi dalam kondisi efisien, di mana perekonomian secara keseluruhan telah memanfaatkan semua sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang kedua, konsumsi dalam situasi efisien, di mana menuntut bahwa produk yang dihasilkan di dalam perekonomian dengan harga yang ditentukan oleh biaya marginal untuk memproduksi produk yang bersangkutan. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang 5 prinsip yang ada di dalam etika persaingan usaha. Yang pertama, itu ada prinsip otonomi. Prinsip ini mengatakan bahwa sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Prinsip ini menjadi hal yang utama dalam perilaku usaha yang memenuhi aspek pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pelaku usaha dengan pihak lain, seperti aspek penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik, serta ada pula aspek pola hubungan kerja di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, adanya prinsip interaksi. Prinsip ini juga menjadi penting karena dengan melakukan interaksi yang baik serta menghindari yang tidak baik dalam keterkaitan hubungan terhadap sesama pelaku usaha maupun masyarakat, maka akan didapat pula kehidupan yang baik. Dan yang keempat ini ada prinsip keadilan. Dalam prinsip ini diperlukan karena setiap manusia ingin diperlakukan secara adil, serta yang terakhir ada prinsip hormat pada diri sendiri, bahwa memperlakukan pihak lain secara etis sama artinya dengan tidak mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai praktik penetapan harga yang dapat merugikan konsumen. Nah, penguasaan pasar merupakan salah satu variabel strategis yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kekuatan pasar. Kekuatan pasar ini pada gilirannya dapat digunakan untuk menetapkan harga produk di atas harga yang seharusnya terjadi bila pasarnya kompetitif. Terjadinya harga pasar adalah tergantung dari kekuatan relatif yang dimiliki oleh kedua belah pihak, seperti pembeli dan penjual ataupun konsumen dan produsen. Nah, kekuatan ini dibatasi oleh 3 bentuk persaingan usaha, yaitu persaingan antar konsumen yang muncul sebagai akibat dari terbatasnya jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh pasar dan mengakibatkan berkurangnya posisi tawar konsumen. Yang kedua, merupakan persaingan antar produsen yang muncul akibat pada kondisi di mana terdapat lebih dari satu pelaku usaha untuk komoditi tertentu pada suatu pasar dan mengakibatkan sesama produsen akan bersaing dalam kualitas barang dan jasa maupun dalam harga untuk merebut konsumen yang tersedia karena konsumen yang terbatas untuk komoditi yang ditawarkan. Yang ketiga adalah persaingan antar konsumen dengan produsen yang muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara konsumen dan produsen di mana konsumen akan berusaha memperoleh harga yang paling rendah sedangkan produsen berusaha memperoleh harga yang paling tinggi. Selanjutnya, terdapat jenis permainan harga yang dilarang pada umumnya, di mana hal ini dilakukan oleh para pelaku usaha. Yang pertama, terdapat penetapan harga atau biasa disebut dengan price fixing. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia, hal mengenai penetapan harga ini masuk ke dalam kategori horizontal restraint. Artinya, perjanjian penetapan harga atau price fixing agreement ini terjadi antara para pelaku usaha atau para penjual untuk meningkatkan atau menetapkan harga sehingga mengurangi persaingan yang dalam hal ini bisa menyebabkan kenaikan pendapatan. Lalu yang kedua, terdapat penetapan harga jual kembali atau biasa disebut dengan resale price maintenance, di mana perjanjian resale price maintenance atau disebut dengan RPM ini terjadi antara supplier atau pemasok dan distributor atau penyalurnya, di mana supplier menetapkan suatu harga terendah atau harga tertinggi dari suatu barang dan atau jasa dari supplier yang akan dijual kembali kepada para pembeli atau konsumen dan distributor-distributor tersebut dengan mentaati ketentuan-ketentuan tertentu. Lalu yang ketiga, terdapat diskriminasi harga atau price discrimination, di mana diskriminasi harga dapat terjadi apabila pelaku usaha tanpa alasan khusus menuntut pemasok atau pembeli membayar harga yang berbeda-beda untuk barang dan jasa yang sama.
Lalu yang keempat, yang terakhir terdapat penetapan banting harga atau biasa disebut dengan predatory pricing, di mana penetapan harga di bawah biaya rata-rata ini adalah penetapan harga yang di satu sisi akan menguntungkan konsumen dalam jangka waktu yang pendek. Akan tetapi di lain sisi pula, ada pihak yang akan sangat merugikan produsen lain. Baik teman-teman, tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai pelanggaran kode etik dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Selanjutnya, teman-teman bisa menonton short movie yang akan dilanjutkan dalam video ini. Selamat menonton! Selamat pagi, selamat bekerja, bersiaplah. Iya ya sebentar ya, kalau ini tuh lagi buru-buru banget, ada aku soalnya. Saat melangkah, jadilah yang Selamat pagi semua. Pagi ini saya agak telat ya teman-teman karena Jakarta lumayan macet, biasa Senin pagi. Jadi ini kita bakal bahas buat produk baru, betul? Betul. Saya boleh minta data-datanya. Ini data terbaru juga. Iya betul. Silakan. Oke. Yang ini. Boleh dipaparkan sedikit? Baik, jadi untuk masker kita yang terbaru yaitu masker alami wajah Bratska, dan ini merupakan latar belakang yang sudah saya analisis, yaitu penggunaan ide bisnis ini dilatar belakangi oleh potensi yang kami lihat pada generasi muda saat ini yang ingin memiliki wajah cantik atau glowing dan memiliki kulit yang sehat. Kami juga memilih ide bisnis ini karena melihat adanya value atau keuntungan gitu ya. Konteks. Ini dari logo produk, warna, bentuk tumbuhan dan bentuk logo yang merepresentasikan dari produk kita. Ini ada inovasi baru lagi ya dari logo juga. Betul. Tapi tetap mencantumkan nama perusahaan kita ya, jangan lupa di sini ada deskripsi. Ini untuk rencana produk yang akan kita launching. Jadi dalam produk masker ini kami menyediakan dua varian ya. Yang pertama varian original dan varian green tea dengan harga ekonomis sebesar 10.000. Dan konsumen sudah dapat mendapatkan 15 gram masker wajah alami dari Reza ini. Oke? Sudah ada rencana kapan untuk launching produknya? Untuk rencana kira-kira kita garap atau kita launching 2 bulan dari sekarang, perkiraannya masuk bulan Desember. Teman-teman yang lain setuju? Setuju. Ya, silakan. Kita kan mau bahas untuk 2 bulan depan untuk formula yang baru, artinya yang lain sama tanggal-tanggal lain. Apakah 2 bulan itu waktu yang tepat untuk kita memperbaiki formulasi di masa ini? Setelah saya riset, karena kita sudah bekerja sama dengan distributor Green langsung yang berada di Jepang, jadi kemungkinan akan tercapai dalam waktu 2 bulan tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Silakan. Cukup? Dari Ibu, gimana Bu? Kalau misalnya ada schedule lebih bagus sih, punya schedule. Saya usahakan ya Bu ya. Mungkin pertengahan Desember kita sudah launching. Teman-teman siap? Siap. Siap. Baik, gimana? Ada tambahan Bu? Kalau saya lihat sih dari yang sudah kamu paparkan dan teman-teman semua menyetujui, saya juga tertarik ya dengan produk yang bakal kalian garap buat 2 bulan ke depan. Saya setuju. Semoga kita semua dapat bekerja sama ya untuk mengembangkan terus perusahaan kita ini. Semoga kita menjadi perusahaan yang lebih besar, berkembang dan menguntungkan juga untuk kita semua. Mungkin rapat saya cukupkan ya. Saudara kami silahkan kembali ke tempat duduk. Untuk teman-teman semua juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Hati-hati di jalan ya, yang belum makan silahkan makan, yang sudah makan mau makan lagi juga nggak apa-apa. Terima kasih. Selamat siang semua. Kalau saudara kami saya tunggu di luar ya. Baik, saya bantu. Silakan.
progresnya kamu udah matang ya sama teman tim kamu juga. Tapi saya harap kamu benar-benar konsisten dan tanggung jawab dalam tugas ini. Saya nggak mau ada kegagalan dalam launching kita. Oke, saya percaya sama kamu. Halo Mi, gimana? Halo kan? Iya. Biasa. Habis kelar meeting nih gua. Set, cepet banget nih gua udah lihat. Iya nih, lagi bini gua November lahiran, tapi proyekan gua baru cair Desember. Ribet juga nih masa lalu. Ketemuan aja lah, kita ngobrol langsung gimana biar enak. Oh, boleh gas. Mau kapan? Oke, ntar gue share pakai WA. Oke kan? Oke. Tadi bersih suara apa? Telepon siapa dia itu? Gan! Oi, sehat dulu kan? Hei, Mi. Sehat. Duduk sini, Mi. Nah, Mi, ada apa? Cerita lah. Soalnya proyek kantor. Gue lagi bingung banget soalnya. Ini gue bulan November udah brojol. Proyekannya lumayan gede sih, 2M. Cuman ya cairnya lama, sedangkan gue butuh dalam waktu cepat. Paling kan minggu depan udah punya pegangan sih. Kalau gue ngajuin pinjaman ke bank, jangan Mi, ini gede. Ya sih, gue bingung soalnya harus ngapain. Gue bisa sih bantu. Nah, kan proyekan apa? Ya ini sih kosmetik. Kan gue juga main kosmetik. Kan ya baru launching, kira Desember. Kalau proyekan lu, gue ambil alih, gue bisa bantu lu. Cairnya juga pasti lebih cepat. Minggu ini bisa cair. Tapi dengan cara proyekan lu gue ambil alih. Mau gak? Juga sebenarnya gak berani sih kan. Tapi ya gimana, gue juga butuh sih. Kira-kira gue dapat berapa persen? Sih bisa diomongin nanti. Bisa gue lihat dulu gak proyekan lu? Boleh sih, berani gue bawa. Bisa lihat dulu aja. Siapa tau cocok sama branding kosmetik lu. Menarik nih. Bisnis yang bagus. Gitu, cuman ya proyekan kantor gue sih gak berani juga gue. Ini aja Mi, gimana sebagai rahasia kita berdua aja ya. Produk lu bakal tetap launching, tapi formula dari perusahaan lu gua pakai di produk perusahaan gua yang akan produksi awal minggu ini. Jadi cairnya bakal lebih cepet. Lu lagi butuh uang cepet kan? Iya juga sih kan. Tenang aja, nggak bakal ada yang tahu. Dari perusahaan lu nggak bakal ada yang tahu. Jadi aman nih. Aman. Mai, abis itu mau kemana? Gue balik sih paling. Ya udahlah, kita turun aja. Ayo. Itu bukannya Fahmi ya? Itu kan kita ini udah nggak sih? Mereka berdua ngapain? Dan itu berkas yang kemarin kita presentasiin nggak sih? Ini kasih tahu Bu Hilda. Itu bukannya data-data yang baru dipresentasiin kemarin ya? Bukannya itu proyek yang bakal kita garap? Tapi kan orang luar nggak boleh tahu data-datanya. Ya, makanya kita harus laporin ke Bu Hilda ini. Ini nggak bisa dibiarin kayak gini. Gimana? Deal. Oke, itu kabarin secepatnya ya. Aman nih. Gue duluan. Siap, hati-hati Mi. Yuk. Kayaknya udah mau beres. Yuk, balik yuk. Kapan lagi dapat project gede tanpa mikir?
Ibu Kalian tahu kenapa kalian saya panggil Bu? Kurang tahu Bu. Saya baru aja dapat berita tentang perusahaan pesaing kita yang launching produk yang kita bikin kemarin. Ada yang bisa jelasin nggak ke saya? Kenapa produk yang seharusnya kita launching di bulan Desember ini malah dikeluarin sama perusahaan lain? Kenapa bisa? Bahkan kalian lihat packagingnya sama sama produk yang harusnya kita launching. Ini juga, tapi gimana? Kenapa diem aja? Ibu, maaf saya akan bicara mengenai Fahmi. Sebenarnya saya beberapa hari lalu saya sempat dengar Fahmi di kamar mandi sedang menelpon seseorang, Ibu. Siapa? Tapi saya belum tahu, Ibu mungkin ada hubungannya dengan absennya dia atau kasus ini. Kalian berdua? Sebenarnya dengan ada juga kita harus pamit ketemu sama Mami dan Irgan? Iya. Papa ini? Kalian ngehianatin saya? Ini ide bisnis perusahaan kita. Rahasia perusahaan itu sampai bocor. Kasih tahu Fahmi, saya tunggu besok di ruangan saya. Halo, Fahmi. Lu di mana tadi? Habis rapat, gak ada datang. Halo? Iya? Kenapa ya, Sir? Tadi Bu Hilda lagi marah-marah tadi. Nah, ya nanti ditungguin Bu Hilda kau. Kamu itu enggak? Jam berapa? Datang aja sekitar jam 2 dah. Nanti datang aja. Jam 2? Oh, ya udah. Gue segera kesana ya. Dan thank you ya. Iya. Ya. Kamu tahu kenapa saya panggil kamu sini? Kenapa bisa produk yang harusnya kita launching sama perusahaannya Virgan? Kau bisa jelasin ke saya kenapa kamu nggak ada? Padahal saya kemarin minta semua karyawan saya buat datang loh. Kamu mana? Sebenarnya saya mau kemarin saya kepala karena saya harus segera bersama. Bisa kamu kasih tahu saya yang sebenarnya aja nggak? Gak usah yang ditutup-tutupin. Sebelumnya saya minta maaf karena kemarin saya memang sudah putus asa dan kebetulan proyek kita juga cair dalam waktu yang cukup lama dan pada saat itu memang saya membutuhkan dana besar untuk proses bersalin dan selesai ini. Dan nanti saya harus menjual proyek kantor kita pada bagian seperti itu. Saya awalnya kaget ya, beberapa rekan tim memperlihatkan video pertemuan antara kamu dan Virgan itu. Tapi ternyata kamu membenarkan. Kamu benar melakukan hal tersebut. Kamu kalau butuh dana, yang ngomong sama saya. Saya juga sebagai direktur perusahaan ini tidak akan membiarkan karyawan saya disusahkan. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu sadar nggak? Saya percaya sama kamu sebagai data analis di perusahaan ini sudah lebih dari 5 tahun. Tapi yang kamu lakukan, kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang telah saya percayai kepada kamu. Dengan cara kamu menjual ide bisnis perusahaan kita. Kamu tidak jujur kepada saya, kamu tidak menghargai saya, dan kamu melanggar kode etik dalam persaingan usaha. Baik Bu, sebelumnya saya mohon maaf dan sebagai gantinya saya akan membuat produk dengan desain yang baru dan komposisi yang baru. Dimaafkan ya Bu sekali.
Saya harap kejadian kayak gini gak akan keulang lagi. Tapi bohong. Ya, aku mah dukung Palestina lah. Alasannya apa? Ya, aku bukan Israel. Kenapa kan Israel nggak apa tuh? So do you think the war between the Palestine and Israel is just a war? No, I don't think it's just a war. It's genocide. Genocide. So are you in which side? The Palestine or the Israel? Palestina. Okay, thank you. And how about you? Do you speak English? Nggak bisa bahasa Inggris. Ada Nabi. David. I speak French. Bonjour, como siapa? Siapa biang? Biang kerok sih ya. Seriusan. Nggak biar gini mas, pasti aja gitu. Hai guys, tag terakhir, silakan. Ayo. Udah kan? Dari gua bagaimana gua ada tanggapan gitu ya. Iya. Tapi lo masih dari itu ya? Ini harus record ya? Pas gue report gitu. Ya oke, next topic. Baik, gimana? Ini gue ikutin. Gue ikutin atau cut? Udah tahu. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Mana Maya? Iya gitu. Harus disita ini. Kiloan ya? Terus lu bilang ini dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi.